Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel edukasi. Pada video kali ini akan membahas mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada kurikulum 2022 yang ditiadakan. KKM yang biasanya menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar siswa sudah tercapai atau belum pada kurikulum 22 ini ditiadakan. Hal ini karena ketentuan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKN yang sifatnya kuantitatif. Pada kurikulum paradigma baru ini, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya bahwa guru diberikan keleluasaan dalam mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Dilansir dari website resmi Sekolah Penggerak di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pada kurikulum paradigma baru ini, ketuntasan hasil belajar siswa tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Kemudian, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pada pembelajaran nanti difokuskan pada asesmen formatif apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum oleh siswa. Nah, banyak pertanyaan yang sering diajukan oleh guru sebagai pendidik adalah jika KKM tidak ada, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Lalu apa yang menjadi patokan untuk menentukan penilaian kelulusan? Sesuai dengan website atau laman di Sekolah Penggerak Kemdikbudristek, ada pertanyaan apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Jawabannya yaitu ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu, jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Jawabannya yaitu capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan cara mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Selama ini kita mengenal ada 3 asesmen, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Berikut penjelasannya dari masing-masing asesmen tersebut. Yang pertama, assessment of learning. Assessment ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran. Biasanya dilakukan melalui penilaian akhir semester atau PAS atau juga penilaian tengah semester atau PTS. Yang kedua, assessment for learning. Asesmen ini dilakukan dalam bentuk penilaian ulang atau biasanya perbaikan nilai atau remedial. Yang ketiga, assessment as learning. Asesmen ini adalah penilaian yang dilakukan sesaat setelah pelajaran selesai. Artinya, penilaian dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Setiap kali guru masuk mengajar dalam 2 kali 40 menit misalnya, harus di akhir ada penilaian asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai atau belum. Kondisi saat ini, menurut data Kemdikbudristek, mayoritas guru hanya melakukan penilaian pada assessment of learning. Penilaian itu dilakukan hanya pada saat ulangan akhir atau ulangan tengah semester. Pada kurikulum paradigma baru, diharapkan pembelajaran nanti akan lebih condong pada assessment as learning dan assessment for learning. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pertemuan pada setiap pertemuan. Jadi, pada setiap pertemuan diharapkan untuk
melakukan penilaian-penilaian atau asesmen. Selain itu juga melakukan evaluasi-evaluasi pada akhir pembelajaran atau akhir pertemuan. Demikianlah informasi mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada kurikulum paradigma baru yang ditiadakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share agar video ini semakin bermanfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.